Haleluya, kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami membuka hati kami dan mengarahkan telinga kami dan mata kami untuk firman-Mu. Karena firman-Mu adalah penuntun kehidupan kami. Dan kami percaya, lewat firman-Mu kami dikuatkan, disegarkan, dipulihkan, dan kami bisa melihat ke depan dengan lebih jelas lagi. Berfirman buat kami ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Saya akan sharing satu hal, dan memang ketika saya persiapkan sharing firman ini, bukan berarti tadi pagi saya siapkan, sore ini saya siapkan, tidak. Saya sudah menyiapkan beberapa hari sebelumnya, ya, yang membuat thumbnail di acara Pray From Home ini. Ketika masuk di YouTube pun sudah tahu. Saya membuat tidak seketika, saya membuat program, termasuk ketika saya sharing di hari Minggu, saya mempersiapkan sudah 2 minggu, 1 bulan sebelumnya, bahkan beberapa bulan sebelumnya. Jadi mari kita belajar melihat dalam kehidupan kita, Tuhan selalu mempersiapkan yang terbaik buat kita, memberi hikmat buat kita, menyongsong hari esok. Jadi jangan terkejut dengan apa yang akan terjadi di hari esok dan hari-hari mendatang. Karena Tuhan akan mengingatkan kita, menguatkan kita. Dan malam ini kita akan sharing sama-sama. Jangan takut dan gentar. Siapa yang nggak pernah takut? Siapa yang nggak pernah gentar dalam kehidupan ini? Kita pernah takut, kita pernah gentar. Namun lewat firman Tuhan yang kita dengar ini, mari kita belajar bersama-sama supaya kita ini benar-benar kuat di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan percayalah, sesulit apapun keadaan kita, masa sukar yang sedang kita hadapi membuat kita makin kokoh, makin kuat di dalam Tuhan. Dan mari kita baca bersama-sama dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 16. Dikatakan demikian, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah, kekasih Tuhan, setiap hari adalah peperangan, setiap hari adalah peperangan rohani, dan peperangan rohani yang kita jalani bukan melawan darah dan daging. Sebenarnya peperangan dalam kehidupan kita bukan melawan manusia, tetapi melawan roh-roh jahat yang berkeliaran, dan mata jasmani kita tidak bisa melihat pekerjaan mereka, tetapi mata rohani dan mata jasmani kita bisa melihat hal-hal yang roh jahat kerjakan. Oleh sebab itu, mari kita mewaspadai bahwa setiap hari adalah peperangan rohani. Persiapkan, be ready. Anda siap nggak siap, peperangan rohani pasti terjadi. Dan ingat, kita berperang bukan dengan darah dan daging, bukan dengan manusia, tetapi dengan roh-roh jahat. Pastikan kita punya roh yang makin kuat di dalam Tuhan. Dan perhatikan apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak takut dan gentar lagi. Mari kita belajar yang pertama, tetap berbuat baik. Nah, dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 14 saya sampaikan demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Nah, kekasih Tuhan, dalam hal tetap berbuat baik, mari kita jangan pernah berpikir negatif kepada orang lain. Oke, kita terlintas di dalam hati kita hal-hal yang negatif tentang seseorang karena reputasinya yang buruk, lalu kita berpikir, wah, dia orang yang negatif, orang yang jahat. Tetapi jangan pernah
simpan dalam hati hal yang demikian. Apalagi kita mulai menghakimi orang itu. Mari kita belajar tidak mudah menilai negatif tentang orang lain, berprasangka buruk terhadap orang lain, curiga terhadap orang lain. Dan mari kita belajar hidup takut dan hormat kepada Tuhan, sehingga kita tidak hidup dalam ketakutan dan kegentaran seperti banyak orang menghadapi masa sukar ini. Marilah kita makin takut, hormat, dan gentar kepada Tuhan. Bukan takut kepada masalah-masalah kehidupan, bukan gentar kepada masalah-masalah kehidupan. Dan mari kita juga belajar, kalau kita hidup benar, kita hidup lurus, motivasi kita tulus, dan kita ini benar-benar setiap hari belajar berbuat baik. Ingat, perbuatan baik kita bukan untuk diri kita saja, tetapi untuk orang-orang di sekitar kita. Maka kita tidak perlu takut lagi, kita tidak perlu gentar lagi. Allah bersama kita, Allah di pihak kita, Tuhan menyertai kita, God with us, Immanuel. Dan inilah yang harus kita lakukan, tetap berbuat baik dalam segala keadaan. Dalam keadaan yang gak enak, tetap berbuat baik. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya menikmati, baru saja saya ngobrol dengan istri. Kami menikmati ada kiriman berkat berupa makanan, memang simpel saja, ke rumah. Dari orang-orang yang simpel, yang sederhana. Namun kami melihat perhatian dari orang-orang yang Tuhan kirim kepada kami. Kalau kami menikmati, Bapak Ibu pun menikmati. Karena apa yang kita tabur, kalau kita menabur kebaikan, suatu hari kita juga akan menuai kebaikan. Terus berbuat baik, terus berbuat kebenaran, dan perlakukan orang sebaik mungkin. Karena kita melihat Tuhan sudah memperlakukan kita dengan baik. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tetap berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Tetap berbuat kebaikan, sekalipun orang itu tidak pernah mau membalas kebaikan kita. Kalau kita berbuat baik dan orang itu membalas kebaikan kepada kita, itu impas. Tetapi kalau kita bisa berbuat baik, sementara orang itu tidak pernah mau berbuat baik kepada kita, maka kita sebenarnya adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, dan kita belajar berbuat baik terus kepada orang lain. Kekasih Tuhan, mari kita juga belajar tetap bersyukur sekalipun harus menderita. Ingat, Yesus sudah banyak menderita buat kita. Penderitaannya, bahkan kematiannya, mengubahkan kehidupan kita. Yang pertama, kita belajar tetap berbuat baik. Yang kedua, kuduskan Tuhan. Kuduskan Tuhan. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15a dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ingat, Tuhan itu adalah segalanya dalam kehidupan kita. Hati-hati dalam berkata-kata tentang Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu adil, Tuhan itu tidak pandang bulu. Kasih setianya selalu yang terbaik buat kita. Kasih karunia-Nya ajaib buat kita. Tuhan sangat peduli kepada kita. Oleh sebab itu, jaga kekudusan dalam kehidupan kita dengan terus menghormati Tuhan dan belajar mengutamakan Tuhan setiap hari. Pastikan utamakan Tuhan setiap hari. Lewat saat teduh saudara setiap hari. Bagaimana dengan saat teduh saudara di pagi ini? Bagaimana saat teduh saudara nanti di malam hari sebelum istirahat? Kekasih Tuhan, yang pertama tetap berbuat baik. Yang kedua, kuduskan Tuhan. Yang ketiga, hidup bertanggung jawab. 1 Petrus 3 ayat 15b dan 16 dikatakan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Mari kita belajar memiliki karakter yang sudah dibentuk oleh Kristus. Kita semua belum baik, belum sempurna, dan
saya banyak kekurangan, namun saya juga menyadari kalau saya memperlakukan orang dengan baik, saya memperlakukan orang dengan hormat, bertutur kata dengan lembut kepada orang lain, menguatkan orang lain, maka hal itu pun akan saya tuai. Dan kekasih Tuhan, mari kita belajar bahwa setiap tindakan kita itu sebenarnya mengalir dari hati kita. Kalau hati kita baik, yang keluar pun baik. Dan kalau hati kita jahat, yang keluar jahat. Sekalipun kita kemas dalam kebaikan, yang namanya niat jahat tetap keluar kejahatan. Dan kekasih Tuhan, kita belajar tahu bahwa kita semua bertanggung jawab atas setiap tindakan kita. Perhatikan baik-baik, setiap tindakan kita harus kita pertanggungjawabkan. Dan mari belajar memiliki perkataan dan sikap yang lemah lembut dan penuh hormat kepada orang lain, sekalipun dengan orang yang lebih muda. Saya memperlakukan orang yang lebih muda dari saya dengan hormat, dengan kasih. Demikian pula dengan orang yang lebih tua, termasuk dengan para wanita. Saya benar-benar menaruh respect. Saya tidak mau punya pikiran yang negatif, pikiran yang kotor, karena saya mau hidup saya dimulai dari hati yang bersih, hati yang kudus, mengalir perkataan yang kudus, tindakan-tindakan yang kudus pula. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita juga menjaga dan memiliki hati nurani yang murni dan lurus. Oleh sebab itu, kita belajar menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh. Isi hati kita dengan hal-hal kebenaran, bukan hal-hal yang membuat kita ini kecewa, ketakutan, dan kegentaran. Kekasih Tuhan, tetap jaga kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Menjaga kehidupan kita adalah tanggung jawab kita masing-masing. Dan akhir kata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah setiap kejahatan dengan kebaikan. Karena orang yang berbuat baik, sebenarnya dia berbuat baik buat dirinya sendiri. Dia berbuat baik buat keluarganya, dia berbuat baik buat komunitasnya, dan orang yang berbuat baik, dia akan menuai kebaikan. Haleluya, kita sama-sama berdoa. Malam ini kami percaya Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu yang menguatkan kami, mengingatkan kami, menegur kami, menghibur kami, sehingga kami belajar tetap berbuat baik, menguduskan Tuhan senantiasa, dan kami belajar memiliki hidup yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami supaya kami tidak takut dan gentar lagi menghadapi hari-hari yang tidak menentu, masa depan yang tidak menentu. Tetapi kami percaya masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Kami melihat pertolongan-pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Oleh sebab itu, kami semakin percaya dan mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah sekalipun mengecewakan anak-anaknya. Malam ini kami berdoa ya Tuhan, mari ya Tuhan tolong kami, untuk kami dapat mengerti rencana-rencana-Mu. Malam ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami sakit. Tuhan menyembuhkan Pak Slamet yang mengalami stroke, dan Tuhan juga menyembuhkan Pak Daud yang sedang mengalami diabetes dan penglihatan yang berkurang. Kami berdoa penglihatannya membaik dan diabetesnya mengalami pemulihan. Keteduhan hati, ketenangan hati ada pada saudara Lukas, dan Tuhan memulihkan dari pneumonia yang ia idap. Kami juga berdoa buat saudara-saudari yang lain yang hari-hari ini sedang mengalami sakit di lambungnya, terkena asam lambung, yang ada di sakit di jantung, di paru. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang hari-hari ini sedang mengalami COVID-19. Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Tak lupa kami berdoa buat rekan-rekan kami yang bekerja setiap hari, mengumpulkan berkat buat kehidupan mereka, dan sebagai karyawan, sebagai pengusaha, baik yang ada di dunia keuangan, di dunia peternakan, pertanian, pertambangan, perkebunan,
di industri pariwisata, transportasi, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, baik dealer-dealer motor, dealer-dealer mobil, mulai terjadi pergerakan, mulai terjadi penjualan-penjualan yang semakin membaik, baik toko-toko, baik apotek, baik gudang-gudang, pabrik-pabrik, semua mengalami pembalikan keadaan menuju yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa biar umat Tuhan yang sedang berdoa bersama-sama dengan kami hari-hari ini di dunia pekerjaan mereka masing-masing, mereka tetap mengandalkan Tuhan, tetap meminta hikmat Tuhan untuk pekerjaan mereka. Tuhan tolong, Tuhan tolong, dan Tuhan tolong. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat para hamba Tuhan yang hari-hari ini sedang berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan. Kami berdoa ketika mereka mengalami atap bocor, mereka mengalami kebanjiran. Kami berdoa Tuhan buka jalan buat saudara-saudariku para hamba Tuhan yang ada di daerah-daerah. Kami berdoa Tuhan menolong mereka lewat anak-anak Tuhan yang mendukung pekerjaan Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada para hamba Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang hari-hari ini sedang melayani sebagai tenaga kesehatan. Tuhan menolong mereka supaya mereka tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bangsa negeri Indonesia dalam lawatan Tuhan, dalam rencana Tuhan, dan dari Presiden Jokowi sampai kepada wali kota, bupati, bahkan sampai kepada pemimpin-pemimpin di desa. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberi wibawa otoritas di dalam mengelola wilayah-wilayah yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan khususnya untuk Banyuwangi kami berdoa, biarlah vaksin-vaksin dari Jakarta dapat segera berdatangan kembali untuk Banyuwangi, karena ada banyak orang yang perlu divaksinasi. Tuhan memberikan otoritas wibawa buat Bupati Banyuwangi, termasuk Satgas Covid yang ada di Banyuwangi. Demikian pula untuk kota-kota yang lain kami juga berdoa, biar mereka mendapat distribusi vaksin COVID-19 segera. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa negeri Indonesia dalam tangan Tuhan. Berkati Indonesia. Dan malam ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami menyongsong hari esok dengan penuh harapan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Tuhan kekuatan saudara, jangan takut dan gentar. God bless you.